Sebenarnya perempuan yang paling tepat untuk dinikahi Biru adalah Amira. Dia perempuan yang baik dan tulus. Dan Biru, dia berhutang besar pada Amira. Dia sudah menyebabkan Amira kehilangan suami dan anak yang sangat dicintainya. Setidaknya dengan Biru menikahi Amira, Biru bisa meringankan sedikit dosa akibat perbuatannya. Kayaknya kebanyakan deh. Ntar yang ada, aku overdosis beneran. Ih, enggak deh. Udah senyum-senyum? Enggak apa-apa. Mama lihat itu warnanya biru. Lihat, cocok banget. Ya dipakai pas. Cakep. Maudi kok belum keluar-keluar kamar ya? Pasti Maudi sedih karena Biru belum maafin dia. Tapi kalau nggak makan, yang ada dia sakit. Aku panggil Maudi dulu ya untuk makan malam. Sayang, nggak usah. Maudi udah besar kan? Kalau dia lapar juga pasti akan kesini makan sendiri. Mas, kamu udah selesai kan makannya? Ya udahlah gantian Maudi makan. Kasian dia. Udah aku mau panggil dulu. Paling nggak bisa dikasih tahu. Mendingan nonton TV aja. Maudi. Maudi, makan malam yuk. Kamu belum makan loh dari tadi. Maudi? Apa Maudi lagi di luar ya? Coba aku telepon deh. Suara handphonenya ada di kamar. Berarti Maudi nggak pergi. Maudi? Maudi? Pintunya nggak dikunci. Maudi, kakak masuk ya? Maudi, kak. Astaga, Maudi! 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 Maudi bangun, Maudi! Maudi! Aduh, Maudi bangun, Maudi! Selamat malam pemirsa, telah ditemukan seorang pemuda dengan berinisial RR dalam keadaan meninggal karena overdosis. Dari informasi yang kami dapatkan, Kacau banget anak zaman sekarang. Dikit-dikit stres. Mas, tolong! Mas, tolong, Mas! Kayak suara Ferni. Mas, tolong, Mas! Tolong! Oh iya, itu Ferni. Iya, sayang. Maudi bangun! Sayang. Maudi! Mas! Hei, ada apa? Ini Maudi, Mas. Maudi kenapa, sayang? Aku yakin mungkin Maudi kayak gini karena dia minum obat tidur yang banyak, Mas. Terus kita harus gimana nih? Ya ampun, kenapa jadi aku juga harus mikir sih? Kamu mikir dong, Mas, kita harus gimana? Gimana dong? Udah. Bawa Maudi ke rumah sakit sekarang. Oke, aku ambil kunci mobil ya. Udah, biar aku aja ngambil. Sayang. Fresh kan? Manis banget ya. Manis ya? Enak. Oh, ini mama suka. Mau lagi? Semuanya. Oh.
Biru perhatian sekali ke Bu Ratna. Bu Ratna juga kelihatan bahagia. Ya Allah, semoga perhatian Biru menjadi penyemangat untuk Bu Ratna untuk melawan penyakitnya. Dan aku berharap semoga Bu Ratna bisa sembuh seperti sedia kala. Amira, sini. Apelnya enak banget. Kamu coba kasih satu sama Amira. Enggak usah buat ibu aja. Kamu rasain enak banget. Nggak bohong, kasih. Makan ya, Bu. Coba rasa. Manis. Manis, Bu. Manis. Mas, iya ya, dompet kamu, handphone kamu semuanya udah ada di aku ya. Oke, yaudah, yuk. Ya, yuk. Mama, Ih, sayang, kenapa sayang? Papa mau kemana? Mama sama Papa mau ke rumah sakit, mau nganterin Anti Modi. Nanti kenapa? Anti Modi sakit, sayang. Mama sama Papa pergi dulu ya. Kamu sama Mbak Sari di rumah nggak apa-apa ya? Iya, Mama. Sari jagain Arkana ya. Iya, Bu. Mama pergi ya, sayang. Dadah. Arkana, udah yuk. Kita main di kamar lagi yuk. Ayo. Ayo, let's go. Kalau nggak diangkat, Ferni mah pasti nggak penting. telepon terus tuh. Udah biarin aja mah. Nggak boleh gitu dong. Kali aja penting. Duh, bunyi lagi. Ya udah Biru angkat, tapi di luar. Biar mama nggak usah lihat kalau Biru lagi mamar sama Ferni ya. Halo Biru, mau dia nggak sadarkan diri, dia overdosis. Apa-apaan sih? Jangan bohong lu. Ngapain sih aku bohong sama kamu? Aku nggak bohong. Gini aja deh, aku switch sekarang ke video call ya. Biru, nih kamu lihat nih Maudi. Modi, Aku nggak bohong sama kamu Biru. Maudi tuh nggak sadarkan diri. Dia tuh tadi banyak minum obat tidur. Aku nggak tahu seberapa banyak. Dan sekarang aku sama Mas Noah mau bawa dia ke rumah sakit. Aku yakin banget ya, Maudi ngelakuin ini pasti dia putus asa karena fitnahan itu. Dan satu pun tuh nggak ada yang percaya sama dia, termasuk kamu, Biru. Padahal belum tentu dia ngelakuin itu. lo bawa Modi kemana? Ke rumah sakit mana? Sekarang aku mau bawa Maudi ke rumah sakit Harmoni Medika. Tempat mama dirawat karena itu rumah sakit terdekat dari rumah. Ya udah, gue ke IGD sekarang juga ya. Iya ya, kita juga bentar lagi udah mau nyampe kok. Mah, Ya. Biru pergi dulu, ada urusan. Amira, titip mama ya. Biru, kamu mau kemana? Ke IGD mah. Modi nggak sadarkan diri. Biru, Mbak Maudi kenapa ya? barusan Biru bilang Ferni yang telepon. Apa Ferni yang mengabari Biru soal Maudi? Emangnya Ferni kenal sama Maudi? Bu, ayo dimakan. Biru kelihatannya cemas sekali. Apa dia belum memutuskan hubungannya dengan Maudi? Atau dia kembali sama Maudi? Tapi kenapa Biru? Kenapa sih perempuan seperti itu yang kamu cintai? Masuk.
Pak Dion. Selamat malam Bu Ratna. Iya. Sayang, kamu di luar dulu ya. Ibu mau ngobrol sama Pak Dion. Amira keluar ya, Bu. Misi. Siapa ya bapak itu? Terus Mbak Maudi kenapa? Udahlah. Aku nggak usah ikut campur urusan mereka. Tugas aku di sini untuk menjaga Bu Ratna. Duduk, Pak. Gimana? Saya sudah mendapatkan data-data terbaru mengenai Maudi. Oh ya. Jadi setelah saya selidiki, silakan Bu. Setelah saya selidiki, Ya. Maudi adalah saudara sepupu dari Bu Ferni. Menantu Ibu. Saudara sepupu. Betul Bu. Dan sepertinya Biru tahu tentang hal itu Bu. Oh, pantas. Tadi Ferni telepon Biru, kasih kabar soal Maudi. Iya. Iya. Ada berita lagi. Iya. Coba Ibu lihat ini, foto ini Bu. Apa ini? Silakan, Bu. Loh. Ini kan rumah saya. Iya betul Bu. Hah? Sekarang ini Maudi tinggal dengan Pak Noah dan Bu Ferni. Ini kan rumah saya. Iya betul Bu. Hah? Sekarang ini Maudi tinggal dengan Pak Noah dan Bu Ferni. Tinggal di rumah saya? Iya Bu. Dan ini bisa Ibu lihat di sini. Ini Apa? tagihan kartu kredit Maudi. Dia berbelanja sangat besar setiap bulannya. Lebih dari 100 juta. Wow. Dan ada lagi, saya punya mutasi rekening dari Maudi. Bisa Ibu cek. Ya. Cukup banyak transferan dari Biru ke Maudi. Dan jumlahnya juga lebih dari 100 juta. Sepertinya Maudi memang sengaja meminta Biru untuk memberikan barang-barang mewah kepada dia. Karena dia tahu kalau Biru adalah anak dari pemilik Himalaya Masto. Mas Noah, Ya, Os. Pelan-pelan. Maudi. Maudi bangun, Maudi. Maudi. Sayang, aku harus parkir dulu mobilnya. Aku langsung masuk ya, Mas. Maudi. Maudi bangun, Maudi. Iya. Maudi. 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 Maudi bangun, Maudi. 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 Mas, sebaiknya Bapak dan Ibu tunggu di sini saja ya. Maudi. Kenapa Maudi bisa sampai overdosis obat-obatan? Kamu masih nanya kenapa? Kamu pikir Maudi itu anak kecil yang sembarangan minum obat? Ini semua jelas salah kamu. Asal kamu tahu ya, semenjak Maudi difitnah perempuan panggilan, setiap hari dia tuh kerjanya cuma nangis terus. Dia nggak mau makan. Ditambah lagi sekarang, laki-laki yang dia cintain, dia nggak percaya lagi sama Maudi. Dan aku yakin, pasti karena itu dia melakukan hal seperti ini. Dia ngerasa hidupnya dia hancur. Dan
Kamu gak percaya lagi sama Maudi. Mari. Udah selesai, Bu Ratna. Amira ambilin minum ya. Aku nggak akan pernah merestui hubungan Biru dengan Maudi. Perempuan itu pasti punya niat yang tidak baik. Dia hanya ingin memanfaatkan Biru. Bu Ratna habis ngobrol sama laki-laki tadi kenapa jadi sedih begini? Mereka habis bicarain apa sih? Apa mungkin soal penyakit Bu Ratna? Bu. Sebaiknya besok Ibu kasih tahu Mas Noah dan Mas Biru soal penyakit Ibu. Amira yakin kok. Mereka pasti akan dampingin proses pengobatan Ibu. Dukungan dari keluarga itu penting loh, Bu. Biru, kalau sampai terjadi apa-apa sama Maudi, ini semua salah kamu. Keluarga pasien yang bernama Maudi Alexandra. Iya, saya keluarganya. Gimana keadaan sepupu saya, Dok? Alhamdulillah pasien yang bernama Maudi sudah sadar. Untung obat tidur yang diminumnya tidak terdosis tinggi. Bisa dikunjungin, Dok? Sudah Pak, tapi sebaiknya jangan diajak bicara dulu ya, karena obat tidurnya masih ada. Oke, terima kasih, Dok. Sama-sama Pak. Ada di sini. Aku nggak mimpi kan? Kamu nggak mimpi. Aku di sini. Kenapa? Aduh, sakit. Kenapa? Apanya yang sakit? Perut aku sakit. Kamu sabar ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, ya. Kenapa kamu lakuin hal ini? Hati aku sakit, Biru. Sekeras apapun aku ngomongin sama kamu gak percaya sama aku. Lebih baik aku mati daripada aku harus kehilangan kamu. Maafin kan aku nggak percaya sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Syukurlah. Ternyata di balik kejadian mengerikan ini ada hikmahnya juga. Biru jadi maafin Maudi. Fix, Biru memang bucin banget sama Maudi. Akhirnya kamu luluh juga kan, Bi?
Sekarang tinggal gimana caranya supaya kamu secepatnya nikahin aku. Supaya aku bisa hidup nyaman seumur hidup sama kamu. Lama banget sih Mas Noah. Hai sayang. Dari mana sih? Aku bilang kamu suruh parkir mobil, kok lama banget parkirnya? Iya, aku minta maaf sayang. Tadi aku beli kopi dulu di kafeteria depan. Soalnya aku tahu di sini pasti akan lama banget kan. Maaf ya. Maudi gimana kabarnya? Maudi udah sadar. Sekarang dia lagi ditemenin sama Biru. Mereka udah baikan. Tapi emang bener kalau Mas, Maudi itu bukan... udah cukup ya. Kenapa sih kamu ngomongin itu terus? Udah jelas-jelas Maudi itu difitnah kok. Aku berharap ya, atas kejadian ini, Biru sama Maudi nggak jadi salah paham lagi. Dan mereka bisa segera menikah. Ya, tapi aku nggak setuju sayang. Kenapa kamu nggak setuju sih? Justru ya, itu bagus Mas. Aku bisa lebih mudah minta Maudi untuk bujuk Biru supaya Biru mau membagikan sahamnya secara adil. Sayang, aku udah pernah bilang sama kamu kan, oke? Kalau Biru itu seharusnya nggak menikah, bahkan sama Maudi sekalipun. Udah, nggak usah bahas ini terus. Aku lebih percaya sama Maudi sepupu aku daripada sama mama kamu yang mantan pasien rumah sakit jiwa. Walaupun menyakitkan, kata-kata Ferni ada benernya juga. Bisa aja memang mama yang salah. Ah, ya udahlah, aku diam dulu. Kalau aku debat terus, nanti Ferni malah makin ngambek dan makin gak mau diajakin program hamil. Aduh, Biru kok masih belum balik ya? Oh, HP kan? Kenapa Bu? Tolong antar ibu ke IGD. Yuk, Bu, ini udah malam, Ibu harus istirahat. ibu mau ketemu Biru. Ayo. Enggak, Bu. Mas Biru sebentar lagi kesini kok. Nanti dia balik lagi ke sini. Oke, kalau kamu nggak mau anterin ibu nggak apa-apa. Ibu bisa sendiri. Bu, nggak apa-apa. Ya udah. Udah aja ibu sendiri. Ya udah. Ibu tunggu di sini. Amira ambil kursi rodanya. Ya, cepetan. Iya, sebentar. Perasaan aku kok nggak enak ya. Aku takut sekali Biru kembali kepada Maudi. Mas Biru sebentar lagi kesini kok. Nanti dia balik lagi ke sini. Oke, kalau kamu nggak mau anterin ibu nggak apa-apa. Ibu bisa sendiri. Bu, nggak apa-apa. Ya udah. Udah biar ibu sendiri. Ya udah. Ibu tunggu di sini. Amira ambil kursi rodanya. Ya, cepetan. Iya, sebentar. Perasaan aku kok nggak enak ya. Aku takut sekali Biru kembali kepada Maudi. Bentar, Bu. Biar Amira bantu. Sini aja. Ayo sekarang. Iya, pelan-pelan. Hati-hati. Aduh. Bawa deh HP-nya deh. Bawa HP-nya. Ayo, cepetan. Suster, iya, pasien atas nama Maudi miliknya sebelah mana ya? Yang tadi baru masuk ya? Iya, beberapa jam yang lalu. Pasien sudah diperbolehkan pulang, jadi baru aja keluar sekitar 10 menit yang lalu.
Terus anak saya Biru yang tadi temenin sama Maudi? Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Saya permisi ya. Makasih ya, Suster. Mereka sudah baikan. Apa itu artinya mereka akan menikah? Kalau mereka nikah, Biru resmi mendapatkan 50% saham perusahaan papa. Enggak. Aku nggak rela. Halo, Ma. Biru, kamu tuh di mana sih? Kok kamu nggak balik lagi ke kamar mama? Biru lagi pergi sebentar. Nanti Biru balik lagi ke rumah sakit ya. Kamu kemana? Kamu balik lagi sama Maudi? Biru, berkali-kali mama udah ngomong sama kamu jangan balik lagi sama Maudi. Sekarang mama minta kamu ke kamar mama. Ma, mending Mama sekarang istirahat. Nanti Biru telepon lagi, ya. Maaf ya, Ma. Biru? Bu Ratna kelihatannya nggak suka deh kalau Biru sama Mbak Maudi. Kenapa ya? Bukannya kemarin-kemarin mereka akrab. Mbak Maudi juga kelihatan perhatian kok ke Ibu Ratna. Halo. Kenapa? Mau lagi ya? Ayo ke kamar, kita ke kamar istirahat. Udah ya? Ya tahan-tahan. Sebentar. Pelan-pelan ya. Iya sayang. Papa. Arkana, kok kamu belum tidur sayang? Iya, Sarni. Kok Arkana belum tidur? Maaf Pak, tadi Sarni udah bujuk Arkana buat tidur tapi nggak mau. Katanya mau nungguin Mama sama Papa dulu ya. Hei, jagoan Uncle. Jagoan Om Biru nih. Tos dulu. Pinter. Ya udah, tapi bentar lagi harus tidur ya Arkana, karena udah malam sayang. Ya, Mama. Mas. Maudi di mana Mas kamarnya? Oh, di bekas kamar mama. Aku yang suruh Maudi tidur di situ karena kamar mama kan udah bertahun-tahun kosong. Sayang maaf ya, aku nggak tahu kalau itu bekas kamar mama kamu. Aku pindah aja kalau gitu, jangan di kamar itu. Nggak usah, nggak apa. Masalah rumah, emang sih mama sama papa udah kepengen sekali kasih setiap anak-anak mama papa dapat satu-satu rumah. Noah satu, kamu satu. Makanya mama itu membiarkan Noah tinggal di rumah peninggalan papa. Karena ya Noah berhak kok dapat itu. Ya udah nggak apa-apa. Lagian kan emang udah lama kosong. Nggak bagus kalau nggak ditempatin. Oke, kita ke kamar kamu. Arkana, nanti habis Om Biru anterin Tante Maudi ke kamar, kita mainan ya? Oke, Om. Tos dulu. Oke. Ya. Padahal aku pikir Biru akan ngamuk. Ternyata enggak. Si Biru benar-benar bucin sama Maudi. Mereka harus segera secepatnya menikah. Supaya Maudi bisa mengatur Biru lebih lagi. Seperti aku bisa mengatur Mas Noah.
Udah nyaman belum? Kamu istirahat sekarang ya. Bi, aku nggak bisa tidur. Aku takut. Takut apa? Aku takut ditinggalin lagi sama kamu. Jangan mikirin macam-macam ya. Malam ini aku nginep. Bener. Makasih ya sayang. Aku bahagia banget. Aku sayang banget sama kamu. Ya. Aku juga. Ya udah sekarang kamu tidur. Ya. Mas, Sayang. kamu belum mau tidur? Ya, seenggaknya kamu ganti baju lah, Mas. Kan tadi kita habis dari rumah sakit, banyak kuman. Iya, nanti aja sayang. Aku masih mau ngobrol sama Biru. Ngobrolin soal apa lagi sih, Mas? Kamu masih curiga sama Maudi? Mas, udah lah, Mas. Kamu tahu kan malam ini sangat melelahkan. Kamu nggak usah tambah-tambahin masalah lagi. Kasihan Maudi, Mas. Aku nggak bakal maafin kamu loh. Kalau sampai karena kamu, Maudi nekat lagi. Oke sayang. Kamu duluan aja ke kamar ya. Nanti aku nyusul. Oke. Serah kamu nih. Maafin aku ya. Gara-gara aku kamu jadi kayak gini. Dan maafkan aku gak percaya sama kamu. Astagfirullah. Maudi, aku janji. Mulai sekarang aku gak akan ninggalin kamu. Aku janji, Maudi. Maafin aku. Maafin aku, Maudi. Mama. Kasihan ibu. Lagi sakit kayak gini. Tapi anak-anak yang gak ada yang nemenin di sini. Pasti sekarang ibu lagi merasa sedih dan kesepian.
Pasti sekarang ibu lagi merasa sedih dan kesepian. Nggak diangkat. Coba aku telepon lagi. Kayaknya penting deh. Aku angkat aja kali ya, takutnya suara handphone ini bikin ibu bangun. Halo, Mah. Halo, Mas. Ini saya Amira. Maaf, Mas, ibu lagi tidur. Oh, Mama udah tidur. Iya udah nggak apa-apa. Amira, malam ini gue nggak bisa kesana dan tolong lo yang jagain Mama ya. Sebentar. Mas, kok tega sih Mas ninggalin ibu sendirian di sini? Ibu kan lagi sakit, Mas. Iya, gue tahu. Tapi malam ini gue nggak bisa kesana. Ya, tolong ngertiin aja. Jagain Mama, oke? Mas, ibu tuh dari tadi nyariin Mas loh. Sampai dia ke IGD, tapi Mas nggak ada. Mas nggak mau jagain ibu? Bukannya nggak mau, ini ada urusan penting yang nggak bisa gue tinggal. Tolong ngertiin dong. Ya, besok pagi gue kesana. Kenapa nggak sekarang aja sih, Mas? Emangnya ada yang lebih penting ya daripada kondisi ibu saat ini? Mas nggak kasihan sama ibu? Ibu kan... Kenapa? Mama kenapa? Halo? Amira? Ya Allah, hampir aja. Aku kan udah janji sama Bu Ratna untuk gak bilang ke Mas Biru soal penyakitnya. Halo? Halo, Amira? Amira, tadi mau ngomong apa? Mama kenapa? Ibu tuh sakit, Mas. Emangnya nggak ada ya anaknya atau menantunya yang bisa jagain ibu? Nemenin ibu sekarang di sini, Mas. Iya. Gue janji besok pagi gue udah di sana, oke? Please, tolong jagain Mama. Untung aja aku nggak keceplosan tadi. Tapi sampai kapan semua ini dirahasiakan? Biru udah percaya lagi sama aku. Dia lebih milih nginep di sini nemenin aku daripada mamanya. Biru. Gue mau bicara sama lo. Apa, Mas? Lo tetap mau lanjutin hubungan lo sama Maudi? Padahal lo udah tahu, jelas-jelas Mama menentang hubungan lo berdua. Sebisa mungkin jangan ikut campur lah, Mas. Ini kan urusan Biru sama Mama. Ya jelas lah gue ikut campur. Lo kan adik gue. Lagian gue nggak mau nama baik keluarga kita ini hancur, rusak.
Cuma gara-gara ada wanita panggilan di keluarga ini. Mas Noah, tolong Mas, jaga mulut Mas Noah. Maudi itu udah cerita semuanya, Mas. Dia udah jelasin semuanya. Kalau itu fitnah. Oh, jadi lo sekarang lebih percaya sama Maudi daripada Mama? Tumben banget. Biasanya lo selalu ada di pihak Mama. Hei Arkana. Arka sayang. Hei. Kok kamu belum bobo sih? Aku mau ngomong sama Om. Maunya Om. Oke, kalau gitu sekarang kita ke kamarnya Arkana ya. Tunggu. Lo kan baru dari rumah sakit nih, mendingan lo ganti baju dulu deh. Takutnya ada kuman-kuman dari rumah sakit lo bawa ke sini. Baju lo kayaknya masih ada di atas. Iya, Mas. Yuk, let's go. Yuhuu. Enggak. Pokoknya Biru nggak boleh menikah sama Maudi. Gue nggak akan biarin Biru dapat saham 50% karena dia nikah sama Maudi. Gue nggak rela. Om, aku udah sekolah. Iya, Om Biru udah tahu kalau itu. Tapi Arkana seneng nggak di sekolah? Senang dong. Gitu dong, itu baru jagoan Om Biru. Pinter. Di sekolah aku ada Tante Bella, Om. Tante Vira. Iya, Om. Tante Bella baik kok. Oh iya? Om, main sekolah aku. Oke. Nanti Om Biru akan jemput Arkana di sekolah. Oke, Om. Tas dulu. Yeay, pinter. Ya udah. Sekarang mainnya udahan, Arkana bobo kan besok harus sekolah. Om Biru, kita berdoa yuk. Iya dong. Kita berdoa dulu ya. Oke, gimana tangannya kalau berdoa? Pinter. Bismillahirrohmanirrohim. Bismikallahumma aya wa bismika amut. Amin. Pinter. Tangannya diusap dulu ke mukanya. Pinter. Sekarang Arkana bobo ya. Bobo dulu ya. Sini, bobo. Amira. Biru mana? Semalam, Mas Biru telepon waktu ibu udah tidur. Dia bilang kalau dia nggak bisa balik lagi ke sini semalam. Tapi semalam dia bilang juga, Bu, kalau hari ini dia mau ke sini, mau datang. Lumayan kamu makannya banyak. Makasih ya sayang udah suapin aku. Iya, sama-sama. Masih mau lagi nggak? Mau minum? Oke. Kamu minum dulu ya. Kasih. Oke. Habis ini kamu istirahat. Ya. Karena aku harus ke rumah sakit lagi untuk nemenin Mama. Hei. Kenapa? Aku takut aja mama kamu gak suka aku deket sama kamu lagi. Aku ngerti kok.
Nanti pelan-pelan aku akan jelaskan ke Mama. Aku akan kasih pengertian bahwa detektif swasta surat Mama itu salah. Ya. Semoga mama kamu paham dan gak misahin kita berdua ya. Amin. Ya udah. Aku pergi dulu ya. Kamu istirahat. Om Biru. Hei, Sandi, tolong. Ya, Mas. Oke. Hei Arkana, mau berangkat sekolah ya? Iya, Om. Om ke sini ya. Oke. Janji. Janji dong. Nih, tangannya sini. Nah, oke. Janji, nanti Om sini lagi kita main ya. Oke, tos dulu. Oke, Om. Ya. Oke, Om Biru pergi dulu ya. Bye-bye. Dadah, Arkana. Iya, sini lihat Om Biru. Iya, pinter. Lihat ya. Ya, Mas. Hati-hati, Om Biru. Ya. Loh. Mama kemana? Baru aja pulang, Pak. Pulang. Kok Mama nggak ngabarin? Pulangnya kapan ya? Sekitar 15 menit yang lalu, Pak. Baru aja. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Bu, obatnya udah Amira taruh di situ. Amira bikinin minuman hangat ya buat ibu. Amira tinggal dulu. Ya, makasih ya. Noah dan Biru. Nggak ada satupun dari mereka yang mendampingi aku semalam. Justru Amira yang bukan siapa-siapa memperhatikanku sampai seperti ini. Amira, Akhirnya datang juga, Mas. kenapa gue nggak dikasih tau Mama udah pulang? Ibu Ratna kecewa. Karena Bu Ratna pikir Mas Biru datang semalam. Ya paling nggak lu kasih tahu dong kalau Mama pulang. Terus handphone juga jangan ketinggalan. Kan jadi susah komunikasi. Mas, handphone itu Bu, Ibu kok bangun? Ibu kan harusnya istirahat. Gak apa-apa, tadi ibu dengar suara Biru. Ibu mau bicara sama dia. Biru, Iya, Ma. Mama mau bicara sama kamu. Mama kok nggak bilang kalau dokter udah ngasih Mama pulang? Kamu kembali lagi sama dia. Ya. Iya, Ma. Kenapa sih, Biru? Apa informasi dari Mama kurang buat kamu? Dia itu bukan perempuan baik-baik, Biru. Coba kamu lihat.
Lihat. Kamu transferin dia uang setiap bulan. Kenapa Mama harus lakuin hal ini? Bukannya mutasi rekening itu kan privacy, Ma? Mama tahu. Tapi Mama juga tahu ada yang gak beres, Biru. Biru, Mama hanya mau melindungi kamu. Kamu sadar gak sih kalau kamu tuh hanya diperalat? Kamu lihat nih, ini tuh pengeluaran dia, tuh utang-utang dia banyak sekali. Ma, Mama dengerin Biru. Oke, memang Biru transfer ke Maudi. Tapi itu karena Maudi sudah berhenti dari pekerjaan kotornya. Dan itu karena dia harus membayar nominal yang sangat besar untuk orang yang namanya Mami Iran, Ma. Jadi bukan tanpa alasan Biru transfer. Kamu lebih percaya omongan dia daripada Mama? Kamu bukan suaminya, Biru. Bukan kewajiban kamu untuk membayar pengeluaran dia sama utang-utang dia. Bukan tugas kamu. Mama minta. Biru, bener Mama minta. Tolong kamu jauhin Maudi. Tolong. Ya. Nggak bisa, Ma. Biru cinta sama Maudi. Melihat Maudi sakit semalam membuat Biru sadar bahwa Biru ternyata sangat mencintai Maudi. Apalagi setelah mendengar penjelasan dia semua, Biru yakin Maudi sudah berubah, Ma. Maudi berubah demi Biru. Ma, Enggak. Tolong jangan salahkan Maudi terus. Enggak, dia enggak berubah. Sampai kapanpun Mama nggak akan merestui kamu sama Maudi. Tinggalin dia ya. Jangan. Jangan ya. Aku mohon. Kalau Mama memang gak suka dengan pilihan Biru, Biru minta maaf. Tapi tekad Biru udah bulat. Malam ini juga Biru akan melamar Maudi. Kamu mau melamar Maudi? Jangan, Biru. Biru mohon, Ma. Biru sayang sama Mama. Biru juga cinta sama Maudi, Ma. Dan Biru ingin Mama merasakan kebahagiaan untuk Biru dan juga Maudi. Gak bisa. Ma, bukan maksud Biru untuk membangkang. Tolong hargain keputusan Biru. Biru tolong jangan. Percaya Mama. Maafin Biru ya, Ma. Sekali lagi Biru minta maaf. Biru tahu Mama pasti kecewa berat.
Maafin Biru, mah. Maafin Biru udah bikin mama kecewa seperti ini. Mudah-mudahan cepat atau lambat mama bisa menerima keputusan Biru. Aku harus coba bicara sekali lagi sama Biru sebelum dia melamar Maudi.